selamat hari Kamis untuk kita yang optimis. Jumpa lagi dalam Efrata Devotion pada hari ini. Saudara, bagi beberapa orang, bulan Februari cenderung disebut sebagai bulan kasih sayang. Bagi anak muda, biasanya kerap mengingat momen Valentine tanggal 14 Februari. Namun diingatkan kembali bahwa kasih sayang itu setiap hari, tidak hanya pas momen Valentine saja. Saudara, saya memiliki nenek yang bagi kami sebut opung. Dulu saat opung Doli masih hidup, mereka kerap pergi ke rumah anak-anaknya. Mereka selalu pergi berdua. Namun suatu saat oma atau opung baru kami harus pergi sendiri ke Jakarta. Saat itu saya baru tamat SMA dan cukup banyak libur sebelum masuk kuliah. Dan sayalah yang menemani pergi ke Jakarta. Setelah turun dari pesawat, oma atau opung baru kami telepon opung Doli untuk menyampaikan kabar bahwa sudah turun dari pesawat, dan di akhir obrolan mereka terdengar opung Doli bilang, "Sehat-sehat sayang." Saya tersenyum dan menggoda opung Boru saat itu. Mereka memang terlihat romantis dan saling sayang hingga opung Doli, opa saya, pergi meninggalkan opung Boru untuk selamanya. Kini opung Boru masih sering teringat opung Doli walau usianya kini sudah 87 tahun. Kerap kalau kami berkumpul keluarga, dia masih suka memperbincangkan kebaikan-kebaikan opa atau opung Doli. Saudara, kasih itu sepanjang waktu. Firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayat 8 berkata, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnyalah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saudara, dalam kitab Kejadian, terlepas dari ketidaksempurnaannya dalam membagi kasih kepada anak-anaknya, pasangan Ishak dan Ribka terlihat istimewa. Pertama, pada zamannya mereka tergolong pasangan monogami yang langka. Kedua, cukup sering dinyatakan bagaimana perasaan yang menyala-nyala di hati mereka satu terhadap yang lain. Sejak perjumpaan pertama, perasaan cinta sudah membara di dada mereka kalau kita baca dalam Kejadian 24. Bahkan atas kemandulan istrinya, Ishak juga memanjatkan doa yang kemudian terkabul. Dan dalam teks hari ini saudara, kita membaca ungkapan kemesraan mereka sebagai suami istri, yang selain itu hanya ada dalam syair Kidung Agung. Saudara yang terkasih, kasih harus selalu dinyatakan bagi orang sekeliling kita, bagi yang muda ataupun yang sudah menikah. Meskipun bukan segala-galanya, namun kemesraan adalah salah satu karunia Tuhan bagi pernikahan. Perannya sungguh tidak kecil. Cinta di antara suami istri bisa terawat sekaligus terpantau oleh hadirnya kemesraan. Jangan biarkan lamanya usia pernikahan, rutinitas, dan beban hidup yang menghentikannya. Kemesraan dengan Tuhan juga jangan sampai terkikis oleh karena rutinitas, usia pelayanan yang sudah lama, atau banyaknya pergumulan dalam pelayanan. Sama seperti setiap hari selalu menawarkan kesempatan kepada pasangan untuk saling mengungkapkan cinta dengan bahasa kemesraan. Maka demikian juga dengan Tuhan. Tetap bangun kemesraan dan nikmati kasih-Nya. Mengutip lirik sebuah lagu pop di tahun 90-an, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan itu karunia Tuhan, saudara, yang berfungsi seperti pupuk penyubur cinta kasih dalam hubungan dengan orang tua, suami istri, terlebih kepada Tuhan. Selamat menikmati kasih-Nya dan siap sedialah menjadi penyalur kasih itu. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi penyalur kasih itu bagi orang-orang sekeliling kami. Sehingga kami boleh terus menjalin hubungan yang mesra bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan ampuni kami Bapa jikalau di antara kami kerap saling menyakiti, bahkan saling mendukakan hati antara satu dengan yang lain. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh terus menyadari kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami, dan kami juga boleh mengasihi orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.